Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peserta kajian bahasa Arab, alhamdulillah ini pertemuan ketiga kita. Kita akan melanjutkan kitab Al-Muyassar karya Ustadz Zakaria. 6. Pembahasan lanjutan di sini setelah mu'alif rahimahullah menjelaskan penyusun bahasa Arab dari unsur yang terkecil yaitu haraf, kemudian dari haraf susunan haraf terbentuk kalimat, terbentuk kata, susunan kalimat terbentuk jumlah mufidah. Maka beliau sekarang mulai merinci ya masing-masing unsur tersebut, merinci pembagian-pembagiannya apa saja ya. Nah, jadi kalau kita lihat skemanya, ya pertama lughah Arabiyah itu terdiri dari 3 unsur. Yang terkecilnya al-haraf, kemudian al-kalimah, dan al-jumlah mufidah. Nah, sekarang beliau nanti akan membahas rincian dari harf itu ada apa saja. Ada harful mabani, ada harful ma'ani, ya ada 2. Kemudian al-kalimah, kata itu ada 3 di dalam bahasa Arab. Kata cuma ada 3 macam dalam bahasa Arab, yaitu al-isim, kata benda, al-fi'il, kata kerja, al-harf, kata huruf ya. Huruf di sini itu huruf ma'ani. Kemudian jumlah, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. 6. Baik. Yang pertama aqsamul harfi. Macam-macam huruf. Huruf itu terbagi menjadi 2. Ada harfun hijaiyun atau disebut juga dengan harfun mabaniyun. Huruf hijaiyah atau huruf mabani, huruf yang menyusun. Mabani itu dari kata bangunan, huruf yang membangun sebuah kata. Ya, ini yang kita kenal dengan lafadznya alif, ba, ta, sa, dan seterusnya sampai huruf ya. Nah, dia ini nggak punya arti ya. Nah, kemudian ada yang kedua namanya huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna kalau disandarkan dengan selainnya. Ya, misalnya dia digandengkan dengan fiil atau digandengkan dengan isim, maka dia baru memiliki makna. Wa harfun ya huruf, artinya dan, au atau, summa kemudian, min dari. Nah ini huruf tetapi dia huruf ma'ani ya. Nah itu. Kemudian pembagian huruf selesai, masuk kepada pembagian al-kalimah. Kata anwa'ul kalimati, macam-macam kata. Kata di dalam bahasa Arab ada 3 macam. Yang pertama ismun, kata benda, fi'lun, kata kerja, harfun, huruf. Nah, huruf di sini huruf ma'ani ini. Ya, yang termasuk dalam kata bukan huruf hijaiyah. Nah, apa itu isim? Alismu, isim adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaran bizamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan pada suatu makna. Kata itu memiliki makna. Ya, bukan kata tidak memiliki makna, tapi kata yang memiliki makna. Walam tuktaran bizamanin. Dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Nggak ada kaitannya dengan waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Contohnya adalah Muhammadun. Ya, Muhammadun di sini isim. Ya, kenapa? Karena Muhammad ini lafadz di sini, kalimat di sini dia memiliki makna. Dan Muhammad ini tidak ada kaitannya dengan waktu.
Ya, dulu Muhammad, sekarang Muhammad, besok juga Muhammad. Jadi nggak ada kaitannya dengan waktu. Hmm. Kemudian ustadzun, tilmidun, murid, ya, khailun, kuda, kalbun, anjing, ya, kittun, kucing, daftarun, buku tulis, mirsamun, buku gambar atau galeri bisa juga, atau pensil, tobashir, kapur tulis, syamsun, matahari, qamarun, bulan, asjarun, pepohonan. Asjar ini jamak ya, mufradnya syajarah. Ya. Nah, jadi ini semua adalah contoh daripada isim. Atau kalau bahasa kita sebutkan, bisa kita sebutkan kata benda. Nah, ada pun definisinya seperti ini. Kemudian alamatul ismi. Isim itu memiliki tanda. Tanda-tanda isim. Ya, isim itu memiliki tanda sehingga kita bisa membedakan mana isim, mana fiil, dan mana harf. Kalau semuanya digabung di dalam satu kalimat. Nah, kita bisa tentukan di dalam kalimat itu mana isim, mana fiil, dan mana huruf sesuai dengan tanda-tandanya masing-masing. Tanda isim yang pertama yaitu al-khafdu. Khafd ini yaitu suatu keadaan yang hanya khusus dimiliki oleh isim. Satu keadaan yang khusus hanya dimiliki oleh isim. Ya, keadaan itu kapan isim itu berada dalam keadaan khafd? Kalau sebelumnya itu didahului oleh huruf jar, ya, atau dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, ya, walaupun nanti pembahasannya akan datang apa itu huruf jar, apa itu apa namanya mudhaf ilaih, ya, itu akan datang pembahasannya. Tapi yang sudah belajar Durusulullah itu udah mungkin insya Allah udah paham. Tapi nggak apa-apa, yang belum paham juga insya Allah akan datang penjelasannya. Jadi khafad itu suatu keadaan yang hanya dimiliki oleh isim. Fi'il nggak pernah khafad. Apalagi harf nggak pernah khafad. Ya. Nah, jadi khafad ini kapan isim itu berada dalam keadaan khafad? Dia kalau didahului oleh huruf jar. Nah, berarti huruf jar itu khusus masuk pada isim. Contoh di sini, bismi. Nah, ismi di sini isim. Ya, kenapa dia isim? Karena sebelumnya itu ada huruf jar. Ismi di sini khafad. Kenapa khafad dia? Karena sebelumnya ada huruf jar. Ya, bismi Allahi. Allah di sini isim juga lafzul jalalah. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Ar-Rahmani ini juga isim. Kenapa? Karena dia ya kepada naat kepada yang mahfud, yang khafat. Di sini kan khafat, dia naat ke sini, maka dia juga menjadi isim. Ya. Kemudian maliki isim, yaumi isim, adini isim. Baik. Jadi salah satu tanda isim itu dalam keadaan khafat yaitu berharokat kasrah. Salah satu tandanya ya. Nah, baik. Maliki yaumi ad-dini. Nah, ini salah satu tanda bahwa isim itu berharokat kasrah. Nah, coba dipahami ya pelan-pelan. Kalaupun ada kesulitan nanti bisa ditanyakan langsung lewat WA saya. Kemudian yang kedua, tanda isim yang kedua at-tanwin. Adanya tanwin. Nah, di akhir kata. Contohnya rojulun isim. Imra'atun ya. Rojulun laki-laki dewasa, imra'atun wanita, waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Ini isim. Kenapa? Karena harokat akhirnya ada tanwin. Harokat akhirnya ada tanwin. Kemudian fiil nggak pernah ada tanwin ya. Jadi ini
tanda-tanda ini khusus untuk isim. Jadi fi'il tidak ada tanwin, begitu juga dengan harf. Kemudian tanda isim ketiga yang mencirikan dia, yang membedakan dia dengan yang lainnya, yaitu adanya alif dan lam. Bisa dimasuki oleh alif lam. Contohnya al-ustadzu. Ya, ini kan asalnya ustadzun. Bisa dimasuki al di awalnya. Al-ustadzu. Oh, berarti ini isim. Al-ustadzatu. At-talibu. Pelajar laki-laki. At-talibatu. Ya. Dan yang keempat, huruful jar. Bisa dimasuki oleh huruf jar. Ya. Contohnya min. Huruf jar ini min. Minallahi. Fil baiti. Nah, jadi min huruf jar. Dan huruf jar ini hanya masuk kepada isim. Berarti minallahi lafzul jalalah di sini isim karena dimasuki min. Fil baiti al baiti di sini dia isim karena dimasuki huruf jar. Dan kalau kita lihat al baiti di sini ada 3 langsung tanda isimnya. Yang pertama dimasuki oleh huruf jar. Yang kedua dia khafad. Ya, khafad. Ya, keadaannya khafad. Kenapa keadaannya khafad? Karena didahului oleh huruf jar. Dan yang ketiga dia ada alif lam di sini. Ya. Nah, jadi al-baiti ini sudah pasti isim kata benda. Kemudian ila ke ini huruf jar yang ketiga yang disebutkan di sini. Ilal masjidi ke masjid. Berarti al masjidi ini juga isim. Ala al kursi, al kursi juga di sini isim. Ya. 6. Wa huruful jarriyah dan huruf-huruf jar adalah. Nah, ini cuma disebutkan beberapa. Nah, ini disebutkan lebih lengkap ya. Yang pertama min dari minan nasi. Kemudian ila ke kepada ila suqi ya ke pasar. An tentang dari bisa juga. Anin nabi dari Nabi SAW. Ya, ini biasanya disebutkan di permulaan hadis. Kemudian ala ya ala hmm, artinya di atas alal maktabi ya. Kemudian fil baiti alal maktabi artinya di atas meja tulis. Di fil baiti di rumah atau di dalam rumah. Ya, ini min ila an ala fi. Ini huruf jar. Kemudian rubba. Ya, rubba bisa diartikan terkadang juga. Nah, dia khusus masuk kepada isim nakirah. Ya, rubba. Ya, betapa sedikit lelaki yang dermawan. Rubba rojulin. Dari sini rojulin dia mahfud. Ya, isim majrur karimin. Kemudian alba dengan artinya bil kolami, bil mirsami, dengan pulpen, dengan galeri. 6. Kemudian al-kaf. Ya. Ini kalau huruf itu cuma satu, bi misalnya, ketika disebutkan namanya nggak boleh bi dalam bahasa Arab, ya, nggak boleh bi. Nah, nanti jangan bingung, kenapa di sini? Di sini alba, kenapa di sini jadi bi? Al-kaf, kenapa di sini jadi kaf? Jadi ka saja. Ya. Jadi huruf itu, ya, huruf di dalam bahasa Arab, huruf ma'ani, kalau dia cuma terdiri satu huruf saja, maka ketika disebutkan namanya nggak boleh bi, tapi harus disebutkan namanya secara sempurna, nama lengkapnya. Bi itu alba, kaf, al-kafu, ka di sini al-kafu, ya, lam, li di sini al-lamu ya. Ya, jadi bil qalam, al-kaf, al-kafu seperti artinya, kal qamari seperti rembulan, kal asadi seperti singa, alam milik ya, lillahi milik Allah, li rasulillahi milik Rasulullah. Nah, baik kemudian fi'il.
Kalimat yang kedua yaitu fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan pada suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Nah, ini kalimat ini yang membedakan fi'il dengan isim. Kalau isim walam tuqtaron bizamanin. Itu definisinya. Walam tuqtaron bizamanin. Tidak ada kaitannya dengan waktu kalau isim, kata benda. Tapi kalau fi'il, kata kerja, dia ada kaitannya dengan waktu. Dan waktu dalam bahasa Arab dikenal ada 3. Madin, waktu lampau. Al-hal, waktu sekarang. Dan mustaqbal, waktu akan datang. Contoh fi'il adalah kataba. Ya, dia seorang laki-laki telah menulis. Ini namanya al-fi'lu al-madhi. Kemudian qara'a, dia telah membaca. Ini al-fi'lu al-madhi. Yaktubu, dia sedang menulis. Yaqra'u, dia sedang membaca. Aktubu, saya sedang menulis. Ini fi'il mudhari'. Kemudian iqra', ini fi'il amar. Nah, dari contoh itu sudah mengisyaratkan, oleh penulis sudah mengisyaratkan bahwa fi'il itu ada 3 macam. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Kemudian alamatul fi'li hiya. Baik, tanda-tanda fi'il. Nah, ini ada tanda-tanda fi'il yang bisa kita bedakan nantinya antara mana fi'il dan isim ya, yang membedakan fi'il dengan jenis kalimat yang lainnya. Yang pertama, qad. Qad artinya bisa artinya taukid, penegasan, bisa artinya takrib, ya, menyatakan sudah dekat. Itu mana qad kalau masuk ke dalam fi'il madhi. Contohnya di sini qad qamatis shalah. Ya, qad berarti dia hanya masuk pada fi'il. Berarti setelah qad udah pasti fi'il. Ya, qad qamatis shalah ini bisa dua diartikan. Sungguh, ya, salat telah ditegakkan. Ya. Dan bisa juga artinya qad qamatis shalah, salat akan segera dilaksanakan. Ya kan? Kalau qad qamatis shalah ini bermakna taukid, sungguh salat sudah dilaksanakan, berarti sudah salam. Sedangkan kalau qad qamatis shalah makna yang kedua, salat segera dilaksanakan, berarti belum takbiratul ihram, ya. Nah, untuk membedakannya bagaimana ya kita lihat prakteknya di lapangan. Ya. Misalnya lagi qomat, qad qamatis shalah, maka itu maknanya apa? Eh, ya, berarti sholatnya mau ditegakkan, ya. Orang qomat baca qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, kemudian imam berdiri, berarti sholat akan segera dilaksanakan. Baik, ya, berarti qad ini hanya masuk pada fiil, ya. Jadi qomat di sini fiil, sudah pasti fiil. Kemudian huruf yang kedua sin. Nah, sin, asin, ya, sa. Ya, dia juga masuk pada fiil. Sayadhabu pada fiil mudhari. Artinya akan. Dia akan pergi. Sayarji'u. Dia akan kembali. Nah, maknanya akan, ya. Sama seperti dalam Quran, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufaha. Sayaqulu as-sufaha. Orang-orang bodoh itu akan mengatakan. Nah, asin mananya ya. Kemudian yang kedua saufa. Saufa ini juga bermakna akan. Ya, akan tetapi waktunya lebih panjang daripada sin. Saufa ta'lamun. Nanti kamu akan mengetahui. Gitu ya. Ini di dalam surat At-Takatsur. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Gitu ya. Jadi saufa. Nah,
Eh, jadi sin dan saufa ini khusus masuk kepada fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari kalau disebutkan cuma yadhhabu saja, yadhhabu tanpa sin tanpa saufa, yadhhabu berarti dia ada dua waktu di situ. Bisa waktu sekarang, bisa waktu akan datang. Hal atau mustakbal. Tetapi ketika sudah dimasukkan sin, nah itu sudah waktunya sudah mustakbal saja. Nggak ada hal, nggak ada yang waktu sekarang. Ya, berarti sayat habu dia akan pergi. Berarti sekarang belum gitu ya. Yang itu ta'lamun ya. Sama. Kemudian tanda fi'il yang ketiga ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya. Adanya ta'nis, tak muannas sukun. Tak muannas sukun ini khusus masuk pada fi'il yaitu fi'il madhi. Ya ini qalat. Ya, tak di sini tak menunjukkan bahwa fa'il dari fi'il ini adalah muannas. Dan dia sukun. Sakinah itu sukun. Ya, misalnya qalat Zainabu telah berkata Zainab. Ya kan Zainab perempuan, fa'ilnya perempuan. Maka di fi'ilnya di sini ditambahkan tak sukun. Zahabat Fatimatu. Ya, zahabat Fatimatu. Nah, ini tanda-tanda fi'il. Tentunya ada ya tanda-tanda yang lain. Ya, begitu juga dengan isim, ada tanda-tanda yang lain, tapi ini kan bukunya buku buat pemula. Eh, Nanti di jilid 2, Masya Allah, Ustaz Aceng Zakaria, daftar isinya sama juga, seperti daftar isi yang pertama, tetapi nanti ada penambahan, pengembangan ya. Nah itu. Jadi nahu itu babnya sama saja. Babnya sama-sama saja. Fiil itu ya. Nanti kalau daftar isi kita lihat sama, padahal isinya sudah ada pengembangan sedikit. Nah ini untuk pemula. Baik, kemudian yang ketiga al-harfu, huruf. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah kata yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama selainnya. Artinya huruf itu, huruf ma'ani ya, di sini huruf ma'ani itu dia kalau di dalam bahasa Arab dia nggak ada makna. Kalau ditanya min, apa makna min? Eh, Kita nggak bisa bilang makna min di dalam bahasa Arab ya. Walaupun kita tahu dari ini ya. Tapi dalam bahasa Arab dia belum punya makna. Makanya kalau orang Arab nanya, ma makna min? Nah, ana la adri kita bilang saya nggak tahu. Tapi kalau dibilang minal baiti, ya digabungkan, digandengkan dengan isim misalnya, ya, min huruf jar ya, dia memang khusus masuk pada isim dari rumah. Nah, itu dari udah kita tahu. Gitu juga fi ya summa fa maka ya fa bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Kemudian idza au hatta ya, hatta artinya sampai sehingga. Idza apabila ya. Walaisa lil harfi alamatun khassah. Dan huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Bahkan juga bisa dikatakan tanda isim, tanda huruf tidak ada tanda. Tanda huruf tidak memiliki tanda. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada tanda fiil, kalau nggak ada tanda isim, maka dia sudah pasti huruf. Gitu ya. Nah, jadi sisa dari isim, sisa dari fiil itu adalah huruf. Nah, baik, anwa'ul jumlati. Nah, sekarang jenis-jenis kalimat. Nah, ini kan unsur ketiga ya di dalam bahasa Arab. Nah, jumlah, anwa'ul jumlah. Jenis-jenis kalimat itu ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Maka masbuqatan bismin. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului oleh isim. Contohnya Ahmadu maridun. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Ahmad sakit. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran.
Ini jumlah ismiyah. Atau dengan istilah lain adalah mubtada khobar. Ya. Kenapa dia dikatakan jumlah ismiyah? Karena di awal isim Ahmad al-walad ini isim, ya. Maka dia dikatakan jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Mubtada itu definisinya isim yang terletak di awal kalimat yang dimulai dengannya. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nah, maridun ini khobar. Informasi atau pelengkap dari kata mubtada. Kalau nggak ada khobar, mubtadanya nggak jelas. Ahmad. Kita bilang ke orang Ahmad. Habis itu diam. Orang bingung kenapa Ahmad. Ya, kita bukan posisi sedang memanggil, tapi kita memberikan pernyataan. Ahmad, ya, ini harus ada khobarnya ya. Jadi mubtada khobar. Atau di istilah lain adalah jumlah ismiyah. Dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Makanat masbuqatan bi fi'il, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il. Contohnya di sini, maridha Ahmadu. Ahmad telah sakit Ahmad. Yaqra'ul waladul Qur'an. Telah sedang membaca anak laki-laki itu Al-Qur'an. Baik, di dalam bahasa Indonesia ini nggak ada ya kalimat jumlah fi'liyah nggak ada. Karena kalimat kita itu selalu dimulai oleh subjek predikat. Nggak mungkin, nggak ada sedang sakit apa telah sakit Ahmad. Nggak ada. Ahmad telah sakit gitu ya. Ahmad sakit. Jadi dalam bahasa kita selalu dimulai dengan subjek ya. Beda dengan jumlah fi'liyah ini. Kalau dalam bahasa Arab bisa dua. Ya, misalnya di contoh lain kita katakan misalnya zahaba Aliyun zahaba. Dan ada kalimat di bawahnya lagi yaitu zahaba Aliyun. Ya, Aliyun zahaba. Ali telah pergi. Aliyun. Nama orang. Berarti dia isim. Berarti ini jumlah ismiyah. Karena dimulai oleh isim. Zahaba Aliyun. Telah pergi Ali. Ini jumlah fi'liyah. Ya, karena dimulai oleh fi'il. Nah, jadi seperti itu. eh, kita melihat ya. Karena nanti masing-masing fi'il ini ada ketentuannya. Jadi di tahap awal diperkenalkan dulu. Oh, isim itu ada dua. Nah, ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Dan masing-masingnya ada kaidahnya. Baik, kemudian latihan. Ini DPR. Mayyizil asma'a. Bedakanlah mana isim, wal af'al, mana fi'il, wal huruf, dan mana huruf berikut ini. Dari fi'il berikut ini. Ya. Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fathu. Nanti ditulis satu-satu di bawahnya. Ditulis dulu kalimat. Kalimat ini nanti di bawahnya ditulis keterangan. Idza apa? Isimkah dia, fi'ilkah dia, atau huruf? Jaa, fi'ilkah dia, isimkah dia, atau huruf? Ya, ditulis satu-satu di sini. Apabila telah datang pertolongan Allah dan fathu dan kemenangan atau pembukaan kota Mekah. Surat An-Nasr ayat pertama. Ya, tentukan nanti mana isim, iza ini apa dia, fiil, isim, huruf dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada bersungguh-sungguh. Muhammad dan Hasan bersungguh-sungguh di dalam memahami pelajaran. Ya, kita ketika menerjemahkan juga terjemahkan dengan bahasa yang benar ya dalam bahasa Indonesia. Walaupun di sini jumlah fi'liyah. Ini kan jumlah fi'liyah nih diawali oleh fi'il. Saya udah sebutkan ya, Masya Allah. Iya, jadi ketika diterjemahkan juga harus dengan kaidah yang benar. Kemudian yang ketiga, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Ini sabda Nabi SAW. Apabila salah seorang kalian masuk masjid,
apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, kata Nabi, hatta yarka'a raka'ataini, sampai dia ruku 2 rakaat. Artinya dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian keempat, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, ini kata sabda Nabi SAW juga, sesungguhnya air itu suci mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis, yang menajisinya. Nah, kecuali sudah berubah 3 sifat air ya dalam bab fikih. Berubah bau, warna, dan rasa. Baik, ummahat semuanya. Jadi PR-nya ini aja, ya, bukan tulis apa ini namanya macam-macamnya, kita nggak tulis lagi, nggak salin lagi seperti yang ada di buku ini, karena nanti itu mungkin di ujian aja, nanti di ulangan. Insya Allah setiap kali 5 kali pertemuan kita ada ulangannya. Nah, barakallahu fikunna, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.